mengenakan pedang samurai, tetapi kepala pria yang kedua pakaiannya kasar serta sederhana. Dia sepertinya baru datang dan tergesa-gesa. Debu bercampur keringat menjadi lumpur yang wajahnya. "Tidak, Saudara Matthew," kata Emily. "Aku tak bisa meninggalkan sendirian." "Saudara Zefaniah tak lagi sendiri," kata Stark. "Dia kini bersama Oh yang diberkati di rumah sang juru selamat." Saiki sangat kaget dan ngeri. Orang asing itu memuntahkan darah Genji. Lebih buruk lagi, dia mati dalam rangkulannya. Pendeta segera dipanggil untuk membersihkan Lord Genji. Kemudian, segera setelah mayat orang asing itu dikeluarkan, ruangan ini juga harus dari kejahatan dan setan. Spray, kasur, perabotan, tatami, dikeluarkan dan dibakar. Saiki sendiri tak peduli. Semua agama didongeng belaka. Tetapi, ada beberapa pria yang memang bertahayul kuno. "Tuanku," kata Saiki, "orang asing itu tak bisa ditolong lagi. Mau orang lain yang mengurusi mayatnya." "Dia tidak mati," kata Genji. "Hanya tidur." "Tidur? Tak mungkin." Saiki mendekat. Bau busuk yang meruyak asing membuatnya mual. Tetapi, dia melihat dada orang asing itu turun, dan dia mendengar suara udara keluar masuk hidungnya yang Genji menyerahkan Cromwell ke Hanako dan satu pelayan lain. Terus hingga Dr. Osawa datang. Jika dia mulai tersedak lagi, yang diperlukan untuk membersihkan tenggorokannya, termasuk tanganmu jika harus. "Mungkin tidak. Aku rasa dia tidak mandi selama perjalanan berlayar itu sumber baunya." Seorang samurai dari tempat penjagaan di perbatasan menunggu pintu. Ketika Genji memandang ke arahnya, dia membungkuk. "Tuanku, seorang penunggang kuda tiba membawa pesan penting. Bawa dia masuk." Genji sebenarnya ingin segera melepaskan basah oleh darah dan segera mandi. Tetapi, semua itu harus menung meski mengenakan pakaian sederhana dan kepalanya gundul, sang pesan tak terlihat asing. Namanya Taro. 6 bulan lalu, dia dan pasukan kavaleri terbaik Akaoka telah mengambil sumpah suci dan mereka. Taro pasti dari tempat dia tinggal kini, kuil Mushindo, dan dia pasti hanya punya satu pesan untuknya. Genji tak perlu menani mengetahui pesan itu. "Tuanku," kata Taro. Dia berhenti sebentar untuk mengambil napas Tanaka. Dia berhenti lagi dan membungkuk minta maaf. "Maaf, Rasuhaku meminta petunjuk." Genji mengangguk. "Bagaimana situasi di pedesaan?" "Banyak gerakan pasukan dari wilayah Yoshino. Hamba terpaksa keluar dari jalan utama untuk bersembunyi." "Kamu harus lebih tepat, Taro," tegur Saiki tegas. "Bukankah kamu sebagai mata-mata?" "Ya, Pak." Taro dengan cepat menghitung dalam hati. 500 berkuda dengan 4 meriam menyusuri jalan utama menuju Selat Laut Dalam. 3.000 pasukan berjalan kaki dalam 3 kelompok berjalan pada malam hari menuju arah yang sama. Yang menundukkan para jenderal jauh lebih hebat dari dirinya, seorang laki-laki berumur 14 tahun yang dikelilingi para pengecu sebagai penasihat. "Mungkin dia memang tidak mempunyai kekuatan seperti pemoyangnya," kata Genji, "tetapi tak seorang bangsawan pun berani menantangnya secara terbuka. Tentara Shogun masih yang terkuat dan tak ada bangsawan lain yang mempunyai angkatan Lao Sepe Shogun." Dia berpikir sejenak. Ini sebenarnya berita bagus. Dengan mereka tertuju ke barat, maka bepergian ke utara tidak akan membahayakan. "Tuanku, Anda tentu tak bermaksud pergi ke kuil sendiri kan?" "Aku harus." Rahib kepala Sohaku meminta petunjuk berarti terjadi yang membutuhkan kehadiranku. "Jangan khawatir, Saiki. Aku melakukan perjalanan dengan pengawal lengkap. Itu akan terla perhatian. Aku akan pergi secara inkognito dengan Taro, Genji sekitarnya, Hide dan Shimoda juga." Kedua samurai itu membungkuk. "Ya, tuanku. Terima kasih. Bersiap-siap. Bawa busur dan panah, tetapi jangan bawa senjata api," kata Genji, perisai. "Hanya sebuah ekspedisi berburu yang santai. Jangan pak keluarga dipakein kalian." "Ya, tuanku. Kami mengerti dan patuh." Hide dan Shimoda sek ruangan. Saiki maju ke depan dengan tetap berlutut dan membungkuk rendah, "Mohon pertimbangkan kembali. Belum 1 jam lalu telah terpembunuhan terhadap Anda. Seorang asing yang menjadi tamu. Selain itu," lanjut Genji, sambil menahan tawa juga, "kamu diperlu untuk melindungi para tamu kita dari serangan lebih lanjut." Dia memandang ke arah Cromwell. Di balik kelopaknya yang terpejam, menari-nari.
Tarian seorang pemimpi. Di mana tamu yang lain? Di taman dalam, tuanku, jawab salah satu penjaga. Kertas, kata Genji. Ketika kertas telah diserahkan, dia menulis Su dalam bahasa Inggris. Yang terhormat Nona Gibson dan Tuan S menyesal karena saya harus pergi sebentar. Saya akan mengiri teman untuk menemani Anda. Saya mohon maaf karena bahasa jauh lebih buruk dari saya, tetapi dia akan memastikan agar semua kalian terpenuhi. Dia menandatangani surat itu dengan gaya orang A dengan nama kecil di depan nama keluarganya. Hormat saya, Genji setelah bertemu dengan kepala mata-mata Shogun, Heiko kapodoknya di hutan Ginza di pinggir timur Edo dekat jembatan Jalan Raya Tokaido. Air mandi Anda sudah siap, kata Sachiko menyambutnya. Terima kasih. Heiko melepas pakaian dengan cepat, mengemas sederhana dan berjalan ke arah kamar mandi. Dia selalu bertemu dengan Kawakami, tak peduli jam berapapun. Hari ini, dia perlu membersihkan diri lebih dari biasanya. Laporan yang telah dia berikan membuatnya terpaksa mengingat yang ingin dia lupakan. Heiko telah bertemu dengan Paman Gen beberapa kali. Dan, dia melihat adanya tanda-tanda yang lain dari kegilaan apa yang mendorongnya membantai seluruh keluarganya satu-satunya ahli waris, seorang anak laki-laki tampan yang baru bi.